di sini kenapa Mbak Wulan mau bikin video ini? Di sini kenapa Mbak Wulan mau menekankan ke kalian, karena banyak banget kejadian-kejadian seperti ini di mana para BMI itu cuma di PHP-in sama majikan mengenai long service ya guys. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dan balik lagi di channel kesayangan Anda tentunya. Siapa lagi kalau bukan Wulan Merindu 837. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Bagi kalian yang belum subscribe, no, boleh subscribe dulu di bawah ini. Jangan lupa juga untuk aktifin loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbak Wulan. Terima kasih. Nah, oke guys, jadi di video kali ini Mbak Wulan mau ngebahas sedikit mengenai uang long service ataupun uang bonus. Nah, jadi di sini syaratnya apa aja sih supaya kita bisa mengajukan long service tersebut? Jadi syarat yang pertama, untuk mendapatkan uang long service itu kalian harus bekerja 5 tahun ke atas ataupun 5 tahun lebih di satu majikan. Yang kedua, jikalau kalian sudah bekerja 5 tahun lebih, terus tiba-tiba majikan tidak menginginkan kalian bekerja lagi di situ, ataupun tiba-tiba kalian dikeluarkan, ataupun tiba-tiba kalian dipulangkan. Jadi, kalau itu sampai terjadi, kalian bisa mengajukan ataupun meminta uang long service ya guys. Nah, jadi bagaimana sih cara menghitung uang long service tersebut Mbak Wulan? Nah, oke, di sini Mbak Wulan mau kasih tahu ke kalian ya guys. Jadi, perhitungannya ataupun cara menghitungnya itu tergantung dari berapa lama kalian bekerja di situ dan berapa gaji standar kalian di surat kontrak kalian. Misalnya untuk standar gaji sekarang ya, 2020 itu 4.630 dikali 2 dibagi 3 dikali berapa lamanya kalian di situ. Oke, udah jelas? Sekali lagi ya. Jadi jumlah gaji kalian yang tertera di surat kontrak itu berapa dikali 2 terus dibagi 3 terus dikali berapa lama kalian kerja di situ. Misalnya untuk gaji standar Hong Kong 2020 itu 4.630 dikali 2 dibagi 3 dikali 6 tahun. Misalnya kalian 6 tahun di situ ya guys, sudah jelas? Jadi di sini Mbak Wulan mau merekomen ke kalian sebelum kalian tanda tangan kontrak ketiga ya guys. Sekali lagi, sebelum kalian tanda tangan kontrak ketiga, kalau bisa kalian itu request juga ataupun minta kertas perjanjian mengenai long service tersebut. Seperti ini ya. Nah, jadi kalian boleh minta ke agensi ya guys, minta dibikinin surat perjanjian juga mengenai uang long service untuk memastikan bahwa majikan kalian itu tidak membohongi kalian. Karena guys, di sini tuh banyak banget kejadian ataupun banyak banget BMI yang di PHP-in mengenai uang long service tersebut ya guys. Seperti teman Mbak Wulan sendiri ya. Teman Mbak Wulan itu ketika dia mau renew ataupun mau nambah kontrak yang ketiga, majikan itu janjiin bahwa mau ngasih uang long service di akhir ketika udah selesai kontrak gitu kan. Nah, temennya Mbak Wulan ini sampai 8 tahun di situ guys. Temennya Mbak Wulan bertahan sampai 8 tahun di situ, berharap bakalan dapat uang long service beneran. Dan ternyata ketika kontrak keempat itu selesai, hasilnya zong.
nggak dikasih long service sama sekali. Jadi majikan itu cuma PHP-in. Nah, makanya di sini Mbak Wulan menekankan ataupun merekomenkan ke kalian supaya kalian bikin selembaran surat perjanjian mengenai uang long service. Seperti ini ya guys. Di sini ada tanda tangan majikan, ada juga tanda tangan BMI-nya ya, yang emang di sini mengenai uang long service. Seperti ini ya. Ini punya Mbak Wulan. Nah, sebenarnya ini kertas ini perjanjian itu bukan Mbak Wulan sendiri yang minta, tetapi justru malah kebalikannya. Majikan Mbak Wulan mau meminta surat perjanjian tentang long service ini ke agensinya Mbak Wulan. Jadi oke, no problem, Mbak Wulan ngomong aja langsung ke agensi ya kan untuk dibikinkan surat perjanjian ini ya kan, karena majikan sendiri yang meminta, bukan Mbak Wulan. Tetapi di sini Mbak Wulan merekomen ke kalian supaya kalian minta dibikinin surat perjanjian juga mengenai long service kalian ke agensi. Jadi ini untuk memastikan bahwa majikan kalian benar-benar mau ngasih uang long service tersebut, bukan cuma PHP aja ya kan. Sayang dong, capek misalnya kalian udah bertahun-tahun di situ, udah 5 tahun lebih ke atas. Dijanjiin oke, ketika ketika kontrak ketiga nanti kamu akan aku kasih uang long service, tetapi pada kenyataannya ketika sudah selesai kontrak ketiga nggak dikasih long service sama sekali, kan namanya cuma PHP ya kan. Sebenarnya nggak semua ya guys, sekali lagi di sini Mbak Wulan garis bawahi, nggak semua majikan seperti itu. Ada juga yang memang majikan menjanjikan mau ngasih uang long service, dan ketika pembantunya tanda tangan kontrak ketiga sama majikannya dikasih langsung uang long service-nya di depan. Jadi ketika pas tanda tangan ya guys, itu ada juga yang seperti itu. Tetapi kebanyakan dari majikan lokal ataupun majikan Hong Kong itu janjinya bakalan dikasih di akhir kontrak. Ketika kontrak udah selesai baru dikasih long service. Nah, ketika hal itu terjadi, misalnya kalian udah punya ataupun udah megang selembaran surat perjanjian ini mengenai long service, sudah tidak usah takut lagi kalau mau di PHP-nya kan, karena kalian punya bukti tertulis. Jadi majikan sudah tidak bisa mengelak lagi. Majikan tidak bisa bilang no, karena kalian udah punya buktinya, udah punya surat perjanjiannya ya kan. Makanya di sini Mbak Wulan itu menegaskan ataupun merekomenkan ke kalian supaya kalian minta juga dibikinin surat perjanjian atau surat pernyataan mengenai uang long service tersebut. Memang di sini langka ya guys, maksudnya jarang yang seperti ini ya. Mungkin baru Mbak Wulan kali ya yang memang dibikinin surat perjanjian seperti ini mengenai long service ya guys. Mungkin cuma Mbak Wulan ya yang baru seperti ini. Karena Mbak Wulan juga sempat aneh, kok majikan minta surat pernyataan mengenai uang long service. Padahal dari agensi tersebut kan tidak mention about surat perjanjian tentang long service ya guys. Sebenarnya long service itu emang ada ataupun berlaku untuk BMI, di mana BMI tersebut sudah bekerja 5 tahun lebih di satu majikan. Jadi bisa mengajukan uang long service tersebut. Tetapi kembali lagi, tidak semua majikan mau ngasih uang long service. Jadi jangan terlalu banyak berharap juga, oh nanti aku mau mau bekerja di majikan aku selama 6 tahun supaya dikasih long service. Tidak juga seperti itu. Jadi kita BMI yang emang posisinya kerja di sini harus pinter-pinter sebelum kontrak ketiga ataupun sebelum kita tanda tangan kontrak ketiga, kita harus mention ataupun kita harus ngomong dulu tentang uang long service itu. Kira-kira mau dikasih apa enggak, kayak gitu. Kalau memang mau dikasih, kalau majikan mau ngasih cepet ataupun di awal, itu lebih bagus. Tapi kebanyakan majikan itu
menjanjikan uang long service pada akhir kontrak. Di akhir kontrak, ketika kontrak kita udah selesai kayak gitu. Jadi ya kalau bisa ya guys, pokoknya kalau bisa itu kalian harus punya barang bukti mengenai uang long service. Jadi ketika kalian di PHP-in, kalian udah ada buktinya. Mungkin bisa jadi kalian merekod, mungkin ketika kalian lagi ngobrol dengan majikan, kalian rekod, HP-nya dinyalain, mungkin HP-nya dimasukin saku atau apapun apa, tetapi sambil dinyalain recordingnya. Jadi ketika kalian lagi ngobrol soal long service, ada mention about long service, terus ketika majikan kalian bilang oke, nanti tak kasih uang long service, jadi kan secara tidak langsung suaranya majikan kalian ataupun jawaban dari majikan kalian udah nyangkut di HP kalian, itu sebagai barang bukti kalian supaya kalian tidak di PHP-in oleh majikan tentang long service. Oke guys? Nah, jadi di sini kenapa Mbak Wulan mau bikin video ini? Di sini kenapa Mbak Wulan mau menekankan ke kalian, karena banyak banget kejadian-kejadian seperti ini di mana para BMI itu cuma di PHP-in sama majikan mengenai long service ya guys. Oke guys, jadi vlog Mbak Wulan hari ini cukup sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kurang pas dengan kalian semua. I will see you in my next video. Bye bye.